Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu mengucap syukur atas cinta-Mu, kasih sayang-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Dan kami mohon, bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta buka pintu hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar dapat sesuai dan serupa dengan teladan yang Engkau berikan. Dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, menjadi seorang pengikut tidak hanya mengagumi, tetapi berusaha hidup seperti panutannya, baik dalam tindakan, perkataan, dan keutamaan-keutamaan yang ditawarkan panutannya kepadanya. Kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup seperti Dia. Ia bukan sekedar panutan, melainkan jalan kebenaran dan kehidupan. Namun mengikutinya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Jalan ini membutuhkan syarat yang harus kita penuhi untuk menjadi pengikutnya yang total. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang syarat-syarat untuk mengikuti Yesus, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Menyangkal diri dapat diartikan sebagai tindakan yang menolak dorongan-dorongan untuk memenuhi nafsu pribadi kita, seperti harta, tahta, dan kekuasaan. Memikul salib berarti ikut serta dalam penderitaan Kristus, seperti Kristus yang telah menderita demi memperjuangkan kebenaran. Seperti itu, hendaknya kita memikul salib kita demi memperjuangkan yang benar. Setelah menyangkal diri dan memikul salib, langkah terakhir ialah mengikuti Dia. Seorang murid tentulah mengikuti jejak kaki gurunya. Kita adalah murid dan Yesus adalah guru. Mengikuti Yesus berarti ikut serta dalam jalan penyalibannya. Kita diajak untuk tabah dan sabar dalam menghadapi jalan kehidupan yang penuh kebimbangan ini. Santo Dominikus yang hari ini kita peringati memberikan teladan bagi kita dalam mengikuti Yesus. Ia telah menyangkal dirinya dengan meninggalkan kehidupan yang berkecukupan dan memikul salibnya yang berat. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita menyangkal diri dengan menolak segala hal yang dapat menjauhkan hidup kita dari Allah? Atau sudahkah kita memperjuangkan kebaikan dalam hidup kita? Tetaplah taat kepada Allah, sebab pada waktunya
Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang meneguhkan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia dan taat kepadamu, serta mengenal sesama kami dan berbuat baik kepada mereka tanpa pamrih apapun. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.